lihat dua kepribadian yang berbeda. Alasan yang dikemukakan kemungkinan adalah ya target pasarnya berbeda. Ya tidak bisa dong. Dari awal tuh harus menentukan gaya bahasa yang mau dipakai itu apa. Iya, iya. Nah ini, yang ketiga adalah Cbank. Daftar dan buka rekening. Warnanya mirip dengan Shopee loh. Ya karena sama. Akuisisi, iya, diakuisisi. Ya karena sama. Bagus loh, dia memainkan warna untuk menunjukkan identitas kan? Iya, ini loh udah, namanya aja Shopee loh. Iya, pinter banget. Pinter Nama banget. akunnya Shopee. Oke, udah. Ini sebagai tajuk ya, daftar dan buka rekening Cbank hari ini. Itu kan tajuk sekaligus ajakan bertindak juga kan? Terus bawahnya ini keuntungan kan, bunga tinggi, buka rekening dapat sekian, ini cashback ya, uang kembali, Iya. bebas biaya transfer. Itu kayaknya jadi, kalau tadi kan dia menawarkan bebas biaya transfer sampai dengan 150, ada batas. Ya. Kalau ini entah memang tidak ada batas atau tidak disebutkan. Oh, tapi kalau Tidak ada ini... tulisan syarat dan ketentuan berlaku di sini. Oh iya, tidak ada. Bersih. Tidak ada. Berarti asumsi orang adalah selalu bebas biaya. Oh, Berarti itu dianggap biaya buat mereka. Iya. Diserap sebagai biaya mereka. Dari segi bahasa, ini kan pesannya untuk mengajak orang mendaftar ya. Terus pesannya dia mengajak orang ajakan bertindaknya digabung di dalam tajuk. Ajakan bertindakannya ini kan. Terus ini badannya menceritakan keuntungan. Ya. Orang bisa tertarik, bisa tidak. Bunga tinggi 7%. 7% itu tinggi nggak ya? Bergantung kepada konteks orang kan, pengetahuan orang. Oh iya, tabunganku biasanya sekian persen. Oh iya, ini tinggi nih. Tuh. Terus buka rekening dapat 100.000, itu keuntungan bukan buat orang. Ya mungkin iya, mungkin tidak. Bergantung kan. Buat Pak Erick Thohir mungkin, buka rekening dapat 100.000. Iya, buat apa? Buat apa? Anak kos cocok. Anak kos penting sekali, iya. penting sekali. Bebas biaya transfer penting bagi orang-orang yang sering mentransfer. Orang-orang yang tidak sering mentransfer nggak terlalu penting. Iya. Ini lagi-lagi ada tampilan aplikasinya, coba lihat. Oh, Shopee. Iya kan? Iya. Yang tadi ada tampilan aplikasi nggak? Ya, Genius. Genius tidak ada ya? Genius tidak ada. Yang sebelumnya Bang Jago ada. Jago ada, ini ada. Menarik kan? Dia ini loh udah konsisten bahasa Indonesia semua. Kecuali ini ya, ada di e-wallet. Ya. Kalau lainnya? Oh. Ini juga bahasa Indonesia semua. Dia bukan anak Jaksel nih, pasti. Mungkin anak Jaksel Barat. Ya, Jakus sedikit. Ada rima juga nih udah. Bunga tinggi, buka rekening, bebas. Ya, aliterasi. Bunga rima awal. Rima awal. Oke. Kalau dari pesan-kesan apa udah? Pesannya ini kan. Terus kesannya mirip dengan Shopee. Dia menunjukkan identitas bahwa ini adalah orang pasti mau tidak mau akan berpikir, ini kok warnanya kayaknya saya pernah lihat loh ini. Bentuk aplikasinya mirip, begitu mereka ngelihat ini Shopee namanya. Jadi itu yang berusaha dimunculkan, itu yang tersirat dari sini. Oh, apakah itu bisa disebut asosiasi visual? Pasti, ya itu asosiasi. Membuat orang jadi berusaha menyambungkan dengan sesuatu yang sudah dia pernah lihat sebelumnya. Iya. Warna biru di Shopee ada juga nggak sih? Nantilah kita lihat ya. Iya, kayaknya sih ada ya. Harusnya ada ya. Oke. Kayaknya ada sih. Ya. Nah ini ada penulisan persen nih udah, bener persen ya? Tadi udah kita persen itu memang lupa saya itu di episode sebelumnya ya, bukan tadi. Gampang. Ya udah. Persen itu dilambangkan dengan simbol persen. Yeah. Memang ditulisnya kan tidak terpisah. Ribu ini juga tadi beberapa kali kita bahas ya. Tapi ini memang tampaknya kalau kita melihat secara deskriptif, orang rata-rata menulis RB itu dirangkai, digabung, terus tidak pakai titik. Kalau secara deskriptif. Udah sih paling itu ya kalau dari segi ini. Dia pakai tanda seru. Iklan-iklan yang lain tidak pakai tanda seru walaupun itu ajakan. Ya itu pilihan. Oke. Tadi ada poin yang mau saya soroti, tapi lupa. Nanti aja. Oke. Nah, karena
tidak menemukan iklan luar ruangan, jadi ya ini aja ya, Sahabat Nara. Hahaha, tiap hari nggak kerasa rekening nambah terus. Dapat bunga dari si bank yang cairnya tiap hari. Ini gaya bahasanya beda sekali loh dengan yang di depan. Oh, ya juga ya. Ini baku. Nah, Ini formal. Yang dalam bentuk iklan digital formal. Yang dalam bentuk iklan luar ruang tidak formal. Pilihan katanya. oh iya juga ya. Hahaha, tiap hari nggak kerasa. Nah, ya. Ini kayak melihat dua kepribadian yang berbeda. Alasan yang dikemukakan kemungkinan adalah ya target pasarnya berbeda. Ya tidak bisa dong. Dari awal tuh harus menentukan gaya bahasa yang mau dipakai itu apa. Iya, iya. Maaf ya, cuma maksudnya menurut saya ini tidak konsisten. Yang tadi formal, yang ini tidak formal. Ya kan kita lihat tadi kan misalnya Genius. Iya, iya. Genius itu konsisten, tidak formal. Si Bang Jago itu juga tidak formal kan? Artinya suara jenama tuh harus satu ini ya, komando gitu. Menurut saya sih begitu. Walaupun ya tiap perusahaan pasti mungkin ada alasan sendiri. Mereka bilang, oh nggak emang sengaja. Ya silakan aja. Cuma menurut saya harusnya konsisten. Oh, oke. Nah ini, hahaha, kalau dari bahasa gimana udah? Ya bahasa yang jelas digunakan pilihan katanya adalah pilihan kata tidak formal anak muda. Sasarannya. Tiap hari gak kerasa rekening nambah terus. Kalau pakai bahasa formal kan tertawa tiap hari tidak terasa rekening bertambah terus. Jadi ini ya, formal Jadi banget. iklan Bank BUMN sih kemungkinan. Dapat bunga dari ya yang cairnya tiap hari. Ya. Dari pilihan kata tidak formal, tapi dari segi penulisan sudah oke. Kan memang ya yang sering menjadi masalah tuh gak ya. Gak itu variasi menulisnya banyak sekali. Tidak, gak, enggak, pakai E, ada enggak doang, ada bahkan yang G doang. Ya itu kalau marah. Sama nga. Nambah ini lazim ya, dari menambah kita hanya nambahnya aja. Lalu dapat itu terpengaruh logat harusnya dialek Jakarta dari dapat jadi dapat. Belakangnya ganti E. Ya, vokal A diganti vokal E itu kan sering terjadi ya. Apalagi dapat rapat jadi rapet. Oh. Ya kan? Ya rapat yang ini kan, rapat yang bertemu. Ya. Nah ini rapat yang artinya ketat. Iya. Hahaha, ini sebetulnya onomatope. penulisannya gimana udah? Onomatope ini H itu memang belum ada kaidah formalnya ya. Tapi entry di KBBI itu ada H. Aja. H itu tiruan bunyi tertawa. Oh. Nah, kalau kita bayangkan H-nya itu kemudian diulang, itu kan menjadi bentuk ulang. Bentuk ulang dihubungkan dengan tanda hubung. Berarti H tanda hubung H. Habis itu spasi hi tanda hubung hi kalau mau formal. Tapi ini juga kata ulang udah hi. Iya. Kata ulang berubah bunyi kan dia menganggapnya. Oh, berarti antara H tanda hubung H itu ada tanda hubung. Ketika kita makanya tergantung sudut pandang kita melihatnya. Oh. Ini sang penulis menganggap ini adalah tiruan bunyi yang membentuk kata bentuk ulang berubah bunyi. Kalau secara formal saya menganggapnya itu kata ulang yang diulang 3 kali masing-masing. Penulisannya ya berbeda karena sudut pandang yang berbeda tadi. Oke. Nambah terus. Coba lihat takarirnya. Cuan setiap hari karena si bank. Ya ini ininya ya, apa namanya tajuknya. Mimin seneng banget deh. Ini salah satu yang sering kali lupa dimasukkan orang tanda koma sebelum interjeksi atau kata seru. Deh itu kan kata seru ya. Iya. Jadi bahkan kalau menurut saya sih di sini tidak berlaku lisensi kreatif. Ini karena tidak tahu saja. Miming senang banget, koma deh, titik aja. Hai tiap hari gak berasa rekening nambah terus sampai ini kan. Ini kan ulangan dari yang ada di sini kan. Iya. Terus di sini dia menggunakan interrobang. Ya, tanda tanya dan tanda seru sekaligus. Itu sangat valid digunakan di dalam iklan. Memang riwayat penciptaannya pun dari pembuat iklan.
tanda baca itu. Mas Yudis kalau nggak salah pernah nulis di Narabahasa kan? Ya, nanti kerabat Nara silakan cari di situs Narabahasa ya, Interrobang nama tanda bacanya. Terus ini sama kan kesalahannya? Untung banget kan nggak pakai koma. Oh, oke. Yuk nggak pakai koma. Jadi ini dia belum tahu kaidahnya. Atau kalau memang konsisten kayak gitu, apakah bisa? Enggak, belum tahu aja ini sih. Yakin banget saya belum tahu. Kita kan selalu memperhatikan pembaca kita kan. Apapun gaya bahasa, apapun jenis tulisan yang kita buat, kita memperhatikan pembaca kita. Kenapa artikel ilmiah populer muncul? Karena dari tadinya adalah audiensnya akademisi, berusaha ditarik ke audiensnya yang publik kan. Betul. Dari tadinya dia bikin tesis atau disertasi, dia terjemahkan menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik. Iya. Terus kenapa misalnya lahir risalah kebijakan, policy brief. Dari tadinya itu sebuah karya kajian ilmiah terhadap kebijakan, diganti menjadi bahasa yang bisa dipahami pengambil kebijakan yang notabene bukan orang ilmiah. Oh, oke. Jadi audiens sangat diperhatikan. Bikin cerpen sekalipun kan, pasti kita akan menyasar kan. Ini cerpennya kita buat untuk audiensnya misalnya parubaya, audiensnya anak-anak, Harry Potter misalnya. Audiensnya remaja, buku-buku apa? KIK misalnya. Itu kan beda-beda jadinya kan. Oh, oke. Jadi dalam laras kreatif pun ya sebaiknya harusnya dipertimbangkan ya. Kecuali ketika iklan itu produk dia bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah itu baru membingungkan tuh. Mau menyasar ke yang mana? Iya. Misal apa ya? Indomie. Narabahasa aja. Oh, Narabahasa. Ya kan? Iya. Narabahasa kalau lihat dari audiens media sosialnya kebanyakan 18-24. Iya, anak muda. Tapi kita nggak mungkin menggunakan gaya bahasa anak muda kan? Iya. Yang benar-benar anak muda ya. Akhirnya yang kita lakukan adalah bahasanya tetap baku, tetapi gayanya tidak kaku. Itu yang kita usahakan. Oke, udah. Kalau dilihat dari ketiganya, ada yang bisa disimpulkan kan untuk bank digital? Dari dua ya paling tidak. Itu saya lihat yang berbeda dengan dua pembahasan kita sebelumnya. Pada bank digital ini mereka menampilkan tampilan. Mereka menunjukkan tampilan aplikasi mereka. Oke. Saya pikir itu salah satu cara mereka untuk menunjukkan menarik minat pengguna. Gini loh, aplikasi kami tampaknya kelihatannya kayak gini. Gitu. Itu kan bisa menarik kan. Itu kayak seperti kalau kita mau beli barang kan kita lihat dulu deh etalase kayak gimana sih bentuknya. Ya. Gitu. Itu yang pertama. Terus gaya bahasanya tampaknya semuanya kurang lebih sama ya. Bahwa mereka enggak sih, fleksi enggak loh. Ini bahasanya formal nih, fleksi. Oh, jenius. Jenius maaf. Yeah. Jenius ini formal. Jago dan jago informal. Si Beng ini apa? Nyampur. Dia masih belum bisa, remaja nih kayaknya, belum bisa menentukan identitasnya dia. Mau formal atau mau tidak formal. Oke, udah. Mungkin tuh ya untuk bank digital. Nanti kerabat Nara kalau punya usulan kira-kira warna dari iklan apa nih yang mau dibahas atau temanya mau apa nih, silakan komentar di kolom bawah ini. Ceritanya nih kolom komentar. Oke, sekian dari Uda Ivan Lanin dan saya, Haris Rizky. Kita berjumpa dalam episode selanjutnya. Dadah. Sampai ketemu. Sampai ketemu.